إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa mengisi waktu yang sangat utama ini dengan majlis ilmu, insyaallah melanjutkan pembacaan kitab At-Tadhkirah yang disusun oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Sebagai muqaddimah untuk memperbaharui pengetahuan kita, saat ini kita ada di hari tanggal 27 Rajab, yang mana tanggal 27 Rajab ini menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah tanggal terjadinya Isra dan Mi'raj. Kita harus meyakini bahwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi, karena Allah sendiri yang mengatakan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jelas. Jadi Isra itu berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam satu riwayat terjadi pada hari Ahad maghrib, malam Senin. Nah, fenomena ini dari maghrib malam Senin sampai pagi hari Senin, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian melewati langit-langit sampai 7 langit, kemudian sampai di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pohon ya, jadi pohon, dikira tempat ya, Sidratul Muntaha. Oh Pak Muntaha ya. Kurang sidrohnya ya. Saya dulu ditanya, itu tempat apa Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu pohon. Jadi hanya Jibril tidak bisa ke sana gitu. Dalam satu riwayat Jibril itu ketika memasuki area yang ada Sidratul Muntahanya ini, Muntaha itu kan bahasa Arab. Insyaallah Pak Muntaha tahu, arti namanya tahu insyaallah.
Kalau nggak tahu ya wajib tahu. Kita punya nama masing-masing itu harus tahu. Tapi kalau Pak Muntaha itu bukan Sidratul Muntaha insya Allah. Jadi Muntaha itu artinya yang terakhir ya, yang intiha nihayah. Jadi kalau Muntaha yang terakhir, tinggi yang paling terakhir. Nah, Sidratul Muntaha itu kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, hadisnya sahih juga. Ini biar kita tahu sebenarnya kalau peringatan Isra Mi'raj ada peringatan itu minimal kita membaca sendiri. Saya sering menyampaikan itu tujuannya kenapa oleh ulama ada peringatan ini, peringatan itu, supaya kita ini tidak lupa. Setahun mungkin nggak pernah buka sirah. Makanya juga pematerinya kalau ada peringatan itu jangan jauh dari pembahasan. Misalkan Isra Mi'raj ini ya harusnya pematerinya itu kalau memang yang mengadakan itu ya tentang sirah Isra itu, dari hadis-hadis, dari riwayat-riwayat itu ceritakan, karena orang-orang itu sepertinya nggak pernah baca sirah tuh, nggak pernah, kecuali orang-orang Ar-Rayyan ini, jemaah Ar-Rayyan sudah paham semua sirah ya mungkin. Nah, minimal setahun sekali lah kita tahu bahwa ada Isra Mi'raj, tahu perjalanannya itu. Jadi secara umum saya sampaikan, jadi dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa itu buruknya itu dari Mekah, bukan ketika naiknya, enggak. Isra itu kan perjalanan di bumi, Mi'raj naiknya. Jadi Mi'raj itu bahasa Arab, naik ya. Itu Mi'rajnya, jadi Isra Mi'raj. Nah buruknya itu ya dari Mekah itu. Nah buruk itu kan pertama dalam satu riwayat nggak mau ditunggangi, sampai oleh Jibril itu ditanya, kok nggak mau ditunggangi? Karena saya, kata buruk, tidak bisa ditunggangi manusia, tapi ini adalah paling mulia dari makhluk, bukan manusia, dari makhluk ciptaan Allah, baru bergetar kakinya buruk itu. Ini dalam satu riwayat disebutkan seperti itu. Nah buruk itu ini biar paham sesuai hadisnya gitu loh. Bentuknya seperti kuda, jadi kurang lebih seperti kuda, jadi panjang, jadi antara keledai dan bagol, jadi seperti kuda lah. Jadi dabbatun tawilun abyad. Jadi dabbah itu berkaki 4 dan putih warnanya. Benar kalau ada pengilustrasian itu benar. Tapi kalau meloncat itu tidak ketemu loncatan keduanya gitu. Paham gitu? Kalau meloncat gitu, loncatannya itu tidak ketemu loncatan keduanya, langsung hilang. Jadi meloncat hilang gitu. Jadi muntaha tarafihi dalam satu riwayat itu kalau meloncat ya sudah, paling jauh kita melihat selesai, set sudah, itu buruk. Nah apakah Nabi dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur ketika itu? Dalam satu riwayat yang masyhur, beliau Isra Mi'rajnya itu dalam keadaan terjaga. Jadi terjaga, bukan tertidur. Artinya bedanya terjaga dengan tertidur. Kalau terjaga berarti jasadnya hilang, ikut jasad-jasadnya ini. Ada ulama yang mengatakan bahwa kejadian itu adalah dalam keadaan tidur, berarti jasadnya ada di Mekah, rohnya yang dibawa. Jadi sekian banyak pendapat itu, banyak yang mengatakan bahwa beliau ketika Isra itu dibawa oleh Jibril dengan jasadnya sampai di Masjidil Aqsa yang kubah hijau itu, bukan yang merah. Kalau merah itu namanya Masjidus Sokhr. Nah di situ kemudian ditambatkan buruk itu di tempat penambatan kendaraan yang ditunggangi oleh para nabi. Di situ sholat. Jadi sholatnya itu sebelum ke atas.
Di sebelum ke atas itu bertemu sholat bersama para nabi. Nanti karena ada dua kejadian ya. Jadi ada fenomena nabi itu di setiap, ini di riwayat Muslim, di setiap langit itu bertemu dengan nabi-nabi. Pertama bertemu dengan Nabi Adam, terus begitu. Nabi Isa, Nabi Yahya, kemudian Nabi Yusuf, sampai langit ke-6 itu bertemu Nabi Musa, langit ke-7 bertemu Nabi Ibrahim. Beliau menyifati kalau Musa itu orangnya kekar, kata Nabi SAW. Seperti orang Syanu'ah. Kalau Nabi Ibrahim itu perawakannya seperti saya, kata Nabi. Nabi Ibrahim itu seperti saya. Subhanallah. Kemudian ke Sidratul Muntaha, fa auhallahu bihi ma auha. Allah mewahyukan, wahyunya di situ difarduhkan 50 kewajiban sholat, 50 wajib, 50 kembali ke bawah. Tadi kita ketahui langit ke-7 siapa? Ini riwayat Muslim, Nabi Ibrahim. Langit ke-6 berarti Nabi Musa ini melewati langit ke-7 kan. Ke-6 baru dihentikan oleh Nabi Musa. Saya pengalaman kaum saya Bani Israel itu nggak mampu itu 50 umatmu itu. Sunai lagi wahuttu khamsan. Jadi setiap naik itu dikurangi 5. Kalau dikurangi 5 berarti bolak-baliknya berapa kali? Ya, hitung sendiri. Jadi 45, 30, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, berapa? 9 kali. Itu menunjukkan sabarnya Nabi kita Muhammad SAW demi umatnya, bolak-balik 9 kali. Ya kan, yang itu tidak disebutkan dalam hadis, hanya wahut khamsan. Kalau setiap balik dikurangi 5, ya berarti kan 9 kali balik. Nah, tinggal 5 itu oleh Nabi Musa suruh balik lagi. Karena memang satu riwayat umatnya Nabi Musa itu sholatnya 2 kali kan. Siang sekali, malam sekali. Itu pun banyak yang enggak sholat. 2 kali itu. Jadi Nabi Musa minimal umatmu itu sama dengan umat saya. Jadi 2 kali lah, minta 1 kali siang, 1 kali sore ya, malam atau awal malam, atau sore atau awal malam. Nah itu ternyata Nabi tidak mau, fastahyaitu, aku malu untuk terus kembali. Maka itulah yang dibawa oleh Nabi SAW dan disampaikan kepada umatnya. Jadi sholat itu difardukannya pada tahun ke-8 Hijriah, karena Nabi SAW diisrakan itu, Isra Mi'raj terjadi setelah meninggalnya istrinya Khadijah, setelah meninggalnya pamannya Abu Thalib, dan setelah beliau dilempari batu di Taif itu. Jadi ini sesaat sebelum hijrah, dilempari batu itu kan ditipu Nabi SAW. Jadi mau ke Taif, ingin menyampaikan dakwah Islam, kalau bahasa kita itu menghubungi orang-orang Taif yang bisa menjamin keamanannya, ya nggak apa-apa. Ternyata sampai di sana dilempari. Artinya Nabi itu ditipu supaya bisa direndahkan dan dihinakan. Mereka berani karena Abu Thalib meninggal. Jadi tahu bahwa orang Mekah itu tidak lagi seperti dulu takut untuk merendahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya dikatakan oleh ulama Isra Mi'raj itu sebagai tasliyah,
Tasliyah itu sebagai bentuk supaya Nabi nggak sedih. Nah, itu kejadiannya. Nah, fenomena kedua dalam Isra Mi'raj itu masyahid, penampakan tentang orang-orang yang disiksa. Itu dalam riwayat Muslim tidak disebutkan, tapi ada dalam riwayat lain. Karena Nabi juga ketika ditawari yang pertama, dalam satu riwayat beliau sebelum naik, ini sebelum naik, ditawari minuman keras dan ditawari susu oleh Jibril. Nabi memilih susu. Ada yang mengatakan ditawari 3, minuman keras, khamr, susu, madu. Beliau milih susu. Maka Jibril berkata, ikhtartal fitrah, kamu Muhammad memilih fitrah. Fitrah dalam ucapan Jibril ini para ulama mengartikan al-Islam, agama kita ini. Artinya agama Islam ini sudah sesuai dengan fitrah manusia. Artinya manusia ini kalau mengikuti agama ini, aturannya itu yang terbaik sudah. Artinya tidak memberatkan. Jadi kalau ada orang beragama Islam, dia tidak menemukan, bahasa kita itu, mode terbaiknya dalam hidup, maka ada yang salah dalam pelaksanaan. Jadi terbaik, paling baik amalan, pekerjaan, aktivitas seorang muslim itu yang menjalankan agama ini. Sudah itu paling sempurna, nggak ada yang lebih baik dari itu fitrah. Ada yang mengatakan ikhtartal fitrah, kata Jibril, itu fitrahnya istiqomah, keistiqomahan. Tapi yang saya pahami dari sekian banyak pendapat itu, al-fitrah yang dikatakan ketika Nabi memilih susu itu adalah Islam ini, bahwa umatmu itu dipilihkan nanti oleh Allah aturan-aturan yang memang sejalan dengan fitrah kemanusiaan. Nah, itu kesucian, ya, kesucian atau hal-hal yang memang sejalan dengan manusia. Makanya ada beberapa fitrah, kata Nabi SAW, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, mencukur rambut, mencukur apa, itu kan semuanya fitrah. Ya, manusia sebagai manusia harus begitu, kalau enggak nanti enggak baik, enggak sempurna itu. Kalau makna firman Allah fitratallahi allati fataran nas, itu fitrah agama ya, agama. Nah, diantara juga yang ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memanen. Jadi beliau melihat orang menanam hari ini kemudian langsung manen. Nanam, manen setiap hari begitu. Apa sebab mereka melakukan itu, wahai Jibril? Mereka adalah, kata Jibril, al-mujahiduna fi sabilillah, para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau mengatakan, law anni ujahidu fa uqtal, thumma ujahidu, thumma uqtal, thumma ujahidu summa uqtal, summa ujahidu summa uqtal. Nabi mengatakan, andaikan aku ini termasuk orang yang berjuang di jalan Allah kemudian terbunuh, berjuang lagi terbunuh, berjuang lagi terbunuh. Nah, ini diantara makna sabda beliau bahwa tidak ada orang yang telah memasuki akhirat dan mendapatkan kenikmatannya ingin kembali ke dunia kecuali orang yang syahid. Kembali bukan untuk apa? Untuk mati lagi, untuk berperang dan dibunuh lagi. Itu hanya syahid. Kalau yang lain nggak mau, suruh balik lagi nggak mau balik. Dunia ini sekarang aja panjenengan bahagia, seneng ya. Kalau selamat masuk sana nggak ada apa-apanya, terasa berat. Kalau selamat, kalau nggak selamat ingin balik.
hatta idza jaa ahadahumul mautu, sampai datang kematian itu, qala rabbirji'un, mereka berkata, kembalikan aku, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, aku ingin balik ke dunia agar supaya bisa melakukan amal soleh. Ini yang enggak selamat ini. Kalau yang selamat, walaupun dunia ini sudah bahagia, sempurna, nyaman, enak, kalau dia selamat enggak mau balik, enggak mau balik, sudah betah, masuk langsung betah gitu di sana. Makanya mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang selamat semua. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aduh, saya mati, saya tinggalkan semuanya. Khawatir kadang-kadang. Pasti kalau banyak masuk sana selamat tuh nggak mau balik. Kamu ditunggu anak-anakmu itu loh di sana. Kamu nggak mau balik. Hanya kita nggak tahu hakikat. Nabi kita tahu hakikat. Nabi itu ketika akan meninggal memberi satu kiasan dalam ucapannya. Ada seorang hamba diberi pilihan mau hidup dalam kebaikan atau mati bersama Tuhan. Hamba itu mengatakan lebih baik mati tapi bersama Tuhannya. Ada Umar, ada Abu Bakar, ada sahabat yang lain yang menangis itu hanya Abu Bakar. Umar berkata, kenapa kamu menangis? Kamu tahu hamba yang dimaksud Nabi? Dirinya. Karena beliau paham gitu loh. Pahala tawaran dari Allah itu menggiurkan. Di dunia dijadikan nabi, dijadikan raja, serba cukup, nggak kurang satu. Tapi di dunia nggak mau. Kalau kita kan masih menangguhkan, iyalah eman. Kalau kita hidup bahagia begini, padahal karena kita nggak tahu ya begitu. Karena andaikan kita tahu kehidupan di sana, enggak, itulah. Jadi jangan khawatir. Yang dikhawatirkan kita ini kalau nggak selamat. Kalau kita insya Allah sudah istiqomah, sudah menyelesaikan kehidupan ini, berusaha untuk memperbaiki yang salah, yang kurang, insya Allah aman-aman saja. Nah, kemudian diperlihatkan kepada Nabi SAW satu fenomena penampakan beberapa manusia tatathaqalu ru'usuhum. Jadi turdahu ru'usuhum bis-sakhri. Ada yang kepalanya itu dihantam dengan batu besar. Kepalanya Nabi diperlihatkan. Itu siapa? Kata Nabi. Jibril berkata, alladzina tatathaqalu ru'usuhum anil maktubah. Itu orang yang kepalanya berat kalau disuruh sholat 5 waktu. Turdahu ru'usuhum bis-sakhr, kepalanya. Nah, berat dalam arti munafik ya ini ya. Insyaallah kita beratnya itu bukan karena apa, tapi karena memang sisa ngantuk kan. Tadi subuh kita mau bangun kan agak berat itu. Insyaallah bukan berat karena munafik, karena kemunafikan. Ini beda kan. Beratnya orang munafik ketika sholat. Karena orang munafik kan berat kan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu munafik itu. Bangunnya untuk sholat itu nifak beratnya itu karena kemunafikan. Nah, insyaallah kita berat semua kalau mau bangun tahajud atau berat. Inginnya tidur lagi. Insyaallah itu bukan berat dalam makna itu. Karena setelah itu kita kan sehatkan. Nabi mengatakan orang kalau bangun tidur itu mesti berat. Karena digandoli oleh setan. 3 yang gandoli itu. Kalau bangun dia berdiri hilang 1. Masuk ke kamar mandi kemudian dia wudu hilang 2. Masih berat. Ini kan berat kita itu bukan berat nifak kan. Yang ketiga kalau dia sholat 2 rakaat yang gandoli itu hilang. Masalahnya kita ini kadang walaupun sudah sholat 2 rakaat masih berat. Kenapa?
kurang tidur. Artinya Nabi mengatakan berat itu dalam melaksanakan sholat tidak sama. Orang beriman juga berat, tapi kan bukan berat dalam makna beratnya orang munafik kan, yang malas-malasan itu enggak. Jadi beratnya orang beriman itu berat karena memang fitrah dia, mungkin dia kurang tidur atau apa, tapi ketika sholat dia menemukan makna-makna dalam sholat itu. Makanya sholat itu adalah ukuran, satu media, satu-satunya media yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dalam riwayat Nabi SAW untuk cepat tersambung ke Allah itu sholat. Satu-satunya media itu. Coba perintah yang lain itu langsung dari atas, perintah puasa, turun wahyu, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran, diwajibkan puasa. Sholat enggak, ada prosesnya sampai bertemu Allah, kembali lagi membuat. Ini artinya menunjukkan bahwa kewajiban sholat ini dari awalnya prosesnya memang adalah satu media, jalan yang paling cepat kita terhubung. Artinya memperkuat hablum minallah itu, artinya terhubung dengan Allah itu di sholat. Kalau kita merasa jauh dari Allah, sholat 2 rakaat. Sholat mutlak nggak apa-apa. Sholat mutlak itu sholat yang dilakukan tanpa ada ikatan dengan apa namanya, sholat apa itu namanya, sholat mutlak saja boleh itu. Kalau sholat kan harus ada ikatan. Misalkan ada qaid namanya sholat subuh, sholat duha, sholat tahajud, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, kan begitu kan. Sholat apa ada. Nah kalau nggak ada ikatan itu namanya sholat mutlak, sunnah, nggak apa-apa. Habis duhur panjenengan tiba-tiba ingin sholat, nggak apa-apa, Allah Akbar. Padahal sudah sholat ba'diyah, mau sholat lagi nggak apa-apa. Ada seorang ulama itu dari awal duha dia sholat sampai setiap hari dia setelah melaksanakan sholat duha, sholat sunnahnya itu sampai 200 rakaat tiap hari. Ya memang nggak ada pekerjaan dia kan, mungkin. Kalau panjenengan jangan. Kalau 200 rakaat tiap hari, mampu. Ya, yang nggak punya pekerjaan pagi-pagi itu ketimbang tidur 200 rakaat beliau sholatnya. Itu dari setelah duha sampai mungkin mau zuhur itu. Saking bukan mokso, bukan, saking senengnya sholat. Saking senengnya sholat. Tapi sekali lagi ini digarisbawahi. Jadi jangan kalau membaca di kitab begitu jangan langsung diikuti. Khawatir nanti terbengkalai semua itu. Ini mungkin beliau itu di saat itu sedang kosong. Ini ketimbang tidur, ketimbang ngobrol nggak ada gunanya, ketimbang beraktivitas yang tak bermanfaat, diisi dengan itu. Itu salah satu kebiasaan. Nah, kemudian juga ada banyak penampakan. Saya sampaikan beberapa saja. Ada yang digunting lidahnya itu. Alsinatuhum bimaqaridha minan nar. Jadi lisan mereka itu digunting dengan gunting neraka. Apa kata Nabi? Ini juga perhatian kepada, khususnya saya juga ini kena ini. Ustadz-ustadz yang suka ceramah, suka ngajar. Itu siapa Jibril yang digunting lisannya itu? Khutoba'u ummatika, tukang ceramah dari umatmu itu. Panjenengan enggak? Ini lebih mengena ke saya kayaknya, ke ustaz-ustaz yang suka ceramah itu. Loh kok bisa begitu? Iya, dia yang menyeramai orang, sendirinya tidak melakukan. Ceramahnya pinter, orang dibuat manggut-manggut. Banyak yang sadar gara-gara dia, tapi dirinya tidak melakukan. Ingat, akan digunting itu lisannya itu nanti. Digunting ya. Ini medeni ini, khususnya saya ini. Mudah-mudahan naudzubillah min dzalik. Makanya kalau ceramah itu jangan hanya nyeramai orang.
Kalau ceramah itu dirinya sendiri itu ditegur, dirinya sendiri diikutkan juga, ambil hikmah. Subhanallah. Itulah beberapa hal yang insya Allah itu sahih. Jadi ada riwayat-riwayat lain yang masih diperdebatkan dan saya tidak menyebutkan. Ada beberapa juga hal-hal yang terjadi di Isra Mi'raj itu, dan intinya Isra Mi'raj itu adalah satu fenomena kejadian yang benar-benar terjadi. Karena saya pernah membaca satu referensi Isra Mi'raj itu nggak ada kan. Itu jangan diiyakan, jangan. Al-Quran jelas, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu nurihu min ayatina. Baik, itulah beberapa muqaddimah karena berkaitan dengan hari ini, tanggal merah ya. Sebenarnya tanggalnya enggak harus 27 sih, karena banyak ulama mengatakan, ada yang mengatakan itu Rajab, ada yang mengatakan kejadian itu Ramadan, ada yang mengatakan Rabiul Awal. Yang mengatakan Rajab ini yang dipegang oleh, khususnya di Indonesia ini, yang suka memperingati sesuatu, kan hanya Indonesia suka memperingati sesuatu, itu adalah Imam Nawawi. Dan juga dikatakan wa qaulul aktsarin, jadi kebanyakan pendapat ulama 27 Rajab, 27 Rajab hari ini. Dan di Indonesia dimerahkan tanggalnya, dimerahkan. Ya dimerahkan itu supaya libur, supaya panjenengan belajar sirah gitu. Isra Mi'raj dipelajari, buka bukunya itu, dipelajari lagi, mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya di Isra Mi'raj ini, salat ini kita bisa memperbaiki dan lebih berkualitas, dan meyakini bahwa salat ini adalah satu-satunya media kita untuk terhubung dengan Allah. Salat, bukan zikir, salat. Karena kalau aqimis sholata li dzikri, kan sholat dulu untuk mengingatku. Karena yang begini, nggak perlu sholat, yang penting iling pengiran. Ada yang begitu? Ada Pak, ada. Jadi yang penting ingat, untuk apa kalau sholat tapi nggak ingat? Untuk apa? Lebih baik ingat walaupun nggak sholat. Ada yang begitu. Iya, makanya mereka nggak mau sholat, nggak mau mementingkan sholat. Ada yang begitu, ada. Jadi saya sampaikan karena memang ya pusatnya di Jawa ini, yang memahami begitu. Pusatnya di Jawa itu. Nah, jadi cukup iling. Jadi saya nanya, "Loh kapan ilingnya itu?" Ya, jam 12 malam sudah iling. Jadi ingat gitu. Karena ditanya, kan Quran juga ada, aqimis sholata lidzikri. Tujuan sholat itu untuk mengingat Allah. Tetapi panjenengan juga jangan lihat dzikrinya saja. Dzikir itu kan iling, Pak. Lihat sholatnya, itu sholat, aqimis sholah, sholah. Sholatnya jelas ada kok. Sholat ingat, bukan hanya ingat, sholatnya dihilangkan. Ini jangan sampai kita terpengaruh dengan itu. Kalau ada bacaan banyak yang menggiurkan, kan ada apa tokoh apa bukan itu, terang-terangan saya nggak sholat. Ada mungkin panjenengan yang sering ikut media itu tahu, saya nggak sholat, saya nggak sholat, tapi akhlak saya baik, saya nggak pernah menyinggung orang, saya nggak pernah menyakiti perasaan orang, saya nggak sholat, saya. Ya, Anda baik, Anda berakhlak baik, iya. Anda tidak menyakiti orang lain, bagus. Tapi Anda tidak sholat, dosa. Begitu aja. Jadi, Ustaz itu gimana? Saya kan ditanya, saya sampaikan karena saya ditanya ya. Memang mengatakan itu apa hanya itu? Ya ini dikirimi videonya ya. Ini benar, saya nggak sholat di forum itu. Tapi saya nggak pernah nyangkiti, saya nggak pernah meremehkan orang. Ini gimana hukumnya? Ya hukumnya
dia berbuat baik, tidak menyakiti orang lain, akhlaknya baik, bagus. Tapi tidak sholat juga dosa besar. Masing-masing ada hitungannya, hitung sendiri-sendiri. Begitu. Itu kalau nanya ke saya. Nah, mereka mungkin logikanya beda ya. Jadi untuk apa sholat kalau tidak berimbas kepada meninggalkan kemungkaran, kekejian? Untuk apa sholat? Jadi mereka inginnya itu langsung kepada inti. Bahkan ada yang ngaku-ngaku nanti saya ini sudah sampai ke hakikat inti dari amalan. Panjenengan jangan tergiur. Saya sudah selesai amalan-amalan itu, saya sudah masuk ke inti-intinya, hakikatnya. Enggak perlu sholat, enggak perlu puasa, enggak perlu. Yang penting saya ini tersambung terus dengan Allah. Ada yang percaya, ada yang ikuti banyak. Nah, kita ini ikuti yang normal-normal saja. Yang normal itu apa? Yang diajarkan Nabi. Dari mana kita tahu ajaran Nabi? Dari sahabat. Kita kan nggak pernah temu sahabat. Ya, sahabat disampaikan tabi'in salafus saleh, disampaikan kepada muridnya, muridnya sampai kepada kita, guru-guru kita. Ya begitu diajarkan. Jangan dirubah. Insya Allah itu menjadi jalan yang paling sempurna, dan itulah fitrah kita yang saya sampaikan tadi. Fitrah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Masih kemarin kita berhenti di halaman 82, masih di bab taubat. Siapakah orang yang bertaubat? Halaman 82 disebutkan, telah diriwayatkan dalam kitab Syifatut Taib. Ada kitab namanya Syifatut Taib, enggak tahu diterjemahkan apa enggak. Jadi kalau ada orang mau bertaubat, ini gambaran orang-orang yang benar-benar bertaubat. Artinya ciri orang bertaubat seperti apa? Ada kitabnya ini. Syifatut Taib namanya, nanti dicari. Ada orang nakal, insaf, ada orang mau hijrah, tidak mau nakal lagi, disuruh baca. Barang siapa yang bertaubat tapi tidak ridha terhadap orang-orang yang ia benci, yang ia musuhi, maka ia bukanlah orang yang bertaubat. Barang siapa yang bertaubat tapi dia tidak merubah pakaiannya, maka ia bukanlah orang yang bertaubat. Nanti ada keterangan di alinea selanjutnya ini. Barang siapa yang bertaubat tapi ia tidak mengganti perkumpulannya, maka ia bukanlah orang yang bertaubat. Barang siapa yang bertaubat sedangkan ia tidak merubah penampilan dan perhiasannya, maka ia bukanlah orang yang bertaubat. Barang siapa yang bertaubat tapi ia tidak merubah tempat tidur dan bantalnya, ini nanti diterangkan ini apa maknanya. Tidak merubah tempat tidur dan bantalnya, bukanlah orang yang bertaubat. Barang siapa yang bertaubat tapi ia tidak memperbaiki akhlaknya, bukanlah orang yang bertaubat. Siapa yang bertaubat tapi tidak melapangkan dada, tidak memaafkan, bukan orang yang bertaubat. Jika ia telah bertaubat dari semua hal ini, maka ia benar-benar orang yang bertaubat. Artinya kalau ada orang bertaubat mesti ada perubahan. Mesti itu dari sisi berbagai sisi mesti ada perubahan. Gak mungkin ada itu sudah taubat tapi nggak ada perubahannya, mesti ada perubahan. Para ulama berkata meminta kerelaan dari orang yang bertikai dengan mengembalikan sesuatu yang diambil tanpa alasan. Di harta, pengkhianatan, menggunjing, atau bahkan mencela mereka, minta maaf. Kalau berkaitan dengan harta, maka dikembalikan. Mencuri misalkan, jadi orang masih ada, kembalikan. Kalau menggunjing atau gibah, minta maaf, walaupun tidak menyebutkan gibahnya yang digunjingkan. Misalnya panjenengan menggunjing saudara panjenengan di sini, kan nggak mungkin dikasih tahu. Pagi-pagi salami aja, Pak. Misalnya saya menggunjing Pak Mahfud, ini kalau dikasih Pak Mahfud marah ke saya ini. Ya, Assalamualaikum Pak Mahfud. Oke, halaman, nah, sudah selesai. Oke, begitu caranya. Hanya kalau kita menggunjing orang, bergibah orang, dua lakukan. Yang pertama, upayakan ketemu harus salaman. Karena ketika idal taqal muslimani, kalau dua orang muslim bertemu kemudian bersalaman, gugur dosanya. Yang kedua,
setelah melakukan gunjingan itu, ghibah itu, doakan. Ini kan saya menggunjing tadi, maaf, telah berpisah dengan orang yang saya ajak tadi bergibah itu, ingat ya Allah, doakan dia, mudah-mudahan tambah sukses, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, mudah-mudahan rezekinya lancar semua, diampuni dosanya, begitu doakan. Nah, ya wajib meminta halal dari mereka semampunya ya, ini digaris bawah, semampunya. Jangan kasih tahu, Pak, saya tadi bilang panjenengan itu begini, enggak perlu, semampunya. Nah, kalau saya pribadi, saya salami, ngapunten nggih, saya kadang khawatir ada kesalahan panjenengan, ya gitu aja sampaikan. Terus tumben Ustaz minta maaf, ada apa? Ya khawatir ada dosa lah. Jika mereka telah tiada meninggal dunia, maka dikembalikan kepada ahli warisnya bila berbentuk harta. Jika ahli warisnya tidak diketahui, ya sedekahkan atas nama mereka. Atau ahli warisnya diketahui tapi khawatir terjadi fitnah, sedekahkan. Saya dulu ngambil uang bapak Anda itu 1 juta. Nah, kalau dikembalikan nanti enggak, malah harus memberitahu hal-hal yang seharusnya tidak diberitahu, maka sedekahkan yang 1 juta itu di jalan Allah, pahalanya berikan kepada yang diambil tadi. Dan memintakan ampun untuk mereka, ya tadi saya sampaikan, mintakan ampun, ya Allah ampuni fulan ini yang telah saya zalimi, itu tebusannya. Kalau kita menzalimi orang, doakan dia, jangan biarkan. Kalau begini, insya Allah kita baik, kita soleh, hati kita ini aman. Tidak ada pertentangan dalam hal ini, jadi tidak ada perbedaan pendapat, harus begitu. Sedangkan maksud mengganti pakaian adalah harus mengganti pakaian yang didapat dengan cara yang haram dengan pakaian yang didapat dengan cara yang halal. Tadi kan dikatakan orang kalau taubat nggak mengganti pakaian tidak taubat, maksudnya apa? Ya lihat pakaian saya yang halal mana, yang saya beli dari harta halal mana, yang ubah dengan cara yang halal. Kalau ini dalam keseharian sebenarnya kaidah jual beli itu Pak, biar barokah itu. Samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Kata Nabi nih, kata Nabi. Rahimallahu mra'an, Allah merahmati seseorang. Ini kan diberkahi. Samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Samhan itu lapang dada itu. Jadi lapang dada. Upayakan begitu. Pak ini berapa? Ini Pak sekian, bisa ditawar, monggo tapi jangan terlalu jauh. Sekian Pak ya, wah kalau segitu nggak bisa. Jadi tetap tenang gitu loh, tanpa ada, oh enggak banyak begini, oh sampai, nggak usah gitu, nggak usah gitu. Ini caranya supaya barokah begitu. Pak ini berapa? Ini ongkosnya dari ini ke sini sekian. Pak saya punya sekian, oh nggak bisa Pak, saya sekian. Jadi itu namanya samhan. Jadi berkata baik, jujur, sesuai dengan apa adanya, itu penyebab dari rahmat Allah dan keberkahan dalam jual beli. Idza ba'a, apabila menjual, wa idza ishtara, lapang dada terus. Saya kadang-kadang negor istri saya tuh kalau beli-beli, dia kan perempuan kan. Oh pokoknya tambahi yo, harus tambahi pokoknya, aku sudah beli sekian kok enggak. Ditambahi alhamdulillah, enggak ditambahi ya wis enggak apa-apa. Beli ikan kemarin ke Tuban, beli ikan, beli berapa? Beli banyak lu Bu, tambahi lu Bu, ini. Dia bilang ini udah enggak ditambahi enggak apa-apa, kasihan karena sudah beli banyak, ini enggak apa-apa, tapi minta boleh Bu, kalau beli banyak bisa ditambahi enggak ikannya? Oh iya Pak, tak tambahi 1 nggih, alhamdulillah. Kalau sudah 2 kali, 3 kali, oh ngapunten Pak, ini hanya sudah, nggak usah mokso. Wis ditambahi iya, nggak ditambahi alhamdulillah. Kalau saya beda, makanya kalau saya beli-beli kadang-kadang wis aku yang beli gitu aja. Saya beli-beli Pak, berapa ini? Ini harga terakhir berapa? Sekian. Saya pulang, kalau nggak cocok Bu, selesai, ganti yang lain. Pernah kemarin mau beli durian, Bu berapa? 60. Kok kecil 60 Bu? 50 boleh? Gak boleh Pak,
terakhir sudah ya 50, nggak boleh. Saya pergi, kok nawar hanya sekali, ngomel di belakang. Yang saya bilang ke istri, saya tuh nggak mau nawar, saya mau jual beli itu dengan dikasih iya, nggak dikasih, ya wis, hati tetap enak kan, tetap enak begitu. Ya misalnya hanya 2 kali, ini berapa harganya? Sekian. Harga terakhir berapa? Harga terakhir sekian, nggak dikasih, pulang. Tapi ada yang ahli katanya, sampai kena itu. Tapi enaknya ada juga. Kalau yang jual baik, saya tuh pernah dihadiahi. Wis Pak, tak kurangi 200. Kenapa? Karena panjenengan nggak nawar. Sudah saya siapkan sebenarnya ini untuk orang yang nawar harga ini. Karena sampai nggak nawar, tak kurangi sendiri. Berarti begitu cara orang jualan itu. Nah, itu sebenarnya dalam hal seperti ini itu boleh saja itu tidak haram. Hanya kalau ingin barokah dalam masalah ini sudah yang ketika kita harus dapat barang, nggak ada kaitannya dengan mau untung banyak sedikit, nggak ada kaitannya, nggak ada sebenarnya. Saya cari dalilnya nggak ada. Ustaz, kalau saya beli sekian dijual sekian apa boleh? Boleh, nggak ada batasannya. Panjenengan beli misalkan 100.000 dijual 500.000, nggak apa-apa. Katanya kalau lebih separuh nggak barokah. Saya cari nggak ada hal yang mengatakan itu. Yang penting satu tadi, dia belinya dengan Anda tidak menipu kan? Anda mau nggak ini sekian mau, ya wis tak jual sekian, nggak apa-apa, nggak ada masalah, barokah. Yang nggak boleh itu kalau menipu, ada goror, ada sumpah palsu dan semisalnya. Sedangkan maksud mengganti pakaian tidak harus mengganti pakaian yang haram dengan yang halal. Dan yang dimaksud merubah, dan jika pakaiannya mewah mengganti dengan yang sederhana. Dan maksud dari merubah majlis tempat berkumpul dengan meninggalkan perkumpulan yang bernuansa senda gurau, main-main, pandir dan perkumpulan yang tidak ada dasar syar'i, mengganti dengan majlis ulama, majlis dzikir, berkumpul dengan orang-orang fakir, orang-orang soleh, berkhidmah semampunya, berlaku maaf. Ini semua dibaca nanti. Dan maksud dari meninggalkan yang haram dan yang menjadi halal. Sedangkan maksud dari merubah penampilan adalah meninggalkan kebiasaan memperhiasi harta benda, perabot bangunan, pakaian. Sedangkan maksud merubah tempat tidur adalah dengan qiyamul lail. Nah ini, jadi tadi yang saya cari itu, kalau orang bertaubat itu merubah tempat tidur. Kok merubah tempat tidur maksudnya apa itu? Maksudnya merubah tempat tidur dengan qiyamul lail. Biasanya tidur di waktu itu, bangun qiyamul lail. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Biasanya malam tidur ganti. Nah itu ganti dengan sholat, itu maknanya. Merubah perangai, merubah akhlak ya. Keras jadi lembut, sempit jadi lapang. Masing-masing kita ini punya beda Pak, nggak sama penyakitnya. Kita ini penyakitnya beda. Masing-masing ya lihat diri sendirilah. Makanya kalau kita mau menasihati orang lain, jangan seperti melihat diri kita. Harus tahu orang ini apa sebenarnya itu yang terjadi, baru nasihati itu. Masuk nanti nasihatnya. Karena orang itu masalahnya beda. Kita sekarang berada di satu tempat begini, beda masalahnya, itu beda itu. Ujiannya beda. Ada yang di perempuan, ada yang di harta, ada yang banyak lah. Banyak ujian. Makanya masing-masing kita ini sadari kita ini di mana yang harus diperbaiki. Perbuatan zina diganti dengan membiayai para janda dan anak yatim. Ini itu di tengah itu loh. Perbuatan zina diganti dengan membiayai para janda dan anak. Kalau dulu dia sedang berzina, tobat. Ada orang suka zina, main perempuan dulu, tobat dia. Nah ketika tobat itu ada janda, anak yatim itu dikeluarkan, dibantu, menyesal dengan dosa yang dia lakukan, serta menyesal terhadap umur yang telah disia-siakan. Zina itu dosa besar Pak, bukan kafir ya, hanya memang dosa sosial. Itu masalahnya itu saja, kayak seperti besar karena sosial saja.
Jadi zina, durhaka ke orang tua, berkata bohong, itu sebenarnya levelnya sama. Dosa minal kabair, dosa besar. Tapi masalahnya di zina ini ada efek sosialnya. Ini yang seakan-akan kita melihat zina itu sesuatu yang aib sekali. Ukuran dosanya itu ya sama dengan itu tadi, durhaka. Nah, hanya efek sosialnya ini yang nggak sama. Efek sosialnya ini yang efek sosial khususnya keturunan nanti. Makanya efek sosial yang membuat kadang-kadang hidup ini nggak tenang. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi kita untuk lebih baik memperbaiki diri, dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.